Salam pendidikan karakter dan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasanya. Semoga lancar sampai selesai ya. Suara gue agak ngebas karena uh, lagi abis batuk sebenarnya gitu. Jadi dan saat ini kebetulan tadi gue abis nonton satu film yang gue rekomendasiin banget. Ini bicara soal keuangan juga, soal pinjol juga, soal judi online juga, yang sangat mengerikan menurut gue. Dan selagi takutnya gue lupa, makanya gue langsung cerita aja ya. Jadi lo nanti wajib nonton film judulnya No More Bets gitu. Film ini sebenarnya udah nongol ada di Netflix dan gue kagak begitu tertarik ketika awalnya lihat covernya gitu ya. Aduh, males banget lihat ada orang main judi gitu. Tetapi kayaknya covernya kurang menarik kalau gambarnya itu main judi gitu ya, tampangnya judi, kesannya kita interpretasinya jadi beda. Nah, akhirnya suatu kali pas di kantor, bos gue nih ternyata lagi nonton sebenarnya gitu, manajer gue. Satu film di saat dia lagi senggang. Nah, gue nggak tahu tuh film Cina. Dan akhirnya dia ngasih tahu gue, memberikan rekomendasi, kita nonton yuk, ini bagus banget nih, No More Bets gitu, lo wajib nonton. Dan gue rekomendasikan ini buat di kantor, buat kita nonton bareng semuanya di waktu senggang. Ini harus diadain dan harus ditonton. Tapi film ini 2 jam, dia bilang, buset, 2 jam masa nggak kerja kan. Nah, karena semangat banget gue akhirnya gue terinspirasi itu dan pengen tahu film yang memang plot twist banget. Jadi ceritanya tuh nggak mengalir gitu aja, jadi plot twist. Ada di satu sisi adalah nanti mereka adalah orang-orang oknum-oknum yang melakukan judi online, pinjol gitu ya. Di sisi lain adalah korbannya gitu. Nah, waktu gue ngikutin, gue sangat-sangat emosi banget karena kalau lo mau lihat jahatnya dunia judi online kayak gimana, lo wajib nonton ini karena ini berdasarkan kisah nyata. Jadi di dalamnya tuh ada kisah nyata kisah bagaimana mereka akhirnya terjerat dalam judi online, mereka menjadi pelaku dan mereka ditangkap ya, dan terus kemudian diberdayakan untuk melaksanakan judi online gitu, sekaligus pinjol gitu ya. Jadi tapi mereka bermainnya tuh di negara luar, nah bukan di negara Cina, jadi negara luar. Jadi mereka mengoperasikan semuanya tuh di negara luar. Jadi banyak korban-korbannya. Awalnya gue pikir, ini judi online pasti nih pakai orang-orang setempat gitu. Ternyata enggak, mereka itu dibohongin gitu ya. Jadi korban, mereka tuh ditangkap, terus kemudian disekap, terus kemudian untuk membantu untuk memperkaya dari oknum-oknum tertentu yang judi online ini ya gitu. Terus kemudian prakteknya tuh ilegal dan ternyata nggak di luar bayangan gue, ternyata ekstrem juga ya. Ekstrem juga caranya. Jadi kalau lo nggak patuh, lo disiksa dan lo harus bermain dalam permainan judi online gitu. Gue nggak mau spoiler karena kalau nanti gue spoiler, lo nanti nggak bisa memberikan opini pribadi atau menikmati karena gue udah bocorin semua. Jadi intinya oknum ini tuh memberdayakan orang-orang yang mereka tangkap, yang mereka tipu, terus kemudian mereka harus bekerja di dalam organisasi ini. Mereka menipu dari negara lain gitu. Dan banyak banget orang korban-korbannya karena mereka juga memakai orang-orang IT yang jago gitu. Nah, lu bisa bayangin kan kayak gitu. Jadi gue jadi pas nonton jadi ikutan emosi karena gue juga jadi takut gitu. Dan mereka bisa ngambil data kita hanya lewat HP kita ya. Mereka punya IT yang hebat dan mereka itu ya karena mereka bekerja di bawah tekanan ya gitu. Jadi bukan karena
persekongkolan atau kerjasama, tapi memang mereka ditekan di bawah. Dan orang-orang diajak gitu ya. Bagaimana di situ digambarkan juga mereka sebagai pelaku itu menyebarkan undangan-undangan lewat kartu-kartu, lewat terus lewat HP-HP disebar informasinya gitu ya, untuk ikut judi online. Terus kemudian akhirnya kena korbannya juga ada yang sampai bunuh diri, ada yang stres karena judi online yang mereka tawarkan awalnya menggiurkan dan ternyata akhirnya mereka terpojok juga jadi banyak korbannya. Jadi ya cukup mengerikan sampai di titik akhir. Nah, gue akhirnya seperti biasa ya, akhirnya kasusnya terungkap. Terus kemudian lo nonton aja deh bagaimana cerita ini akhirnya terungkap. Dan kadang-kadang dari satu sisi kayak susah juga gue mengatakan bahwa judi online tuh bisa menyalahkan orang, juga pelakunya bisa menyalahkan orang yang menyalahkan para peserta yang ikut, ya kenapa lo ikut gitu. Tapi di sisi lain para pesertanya juga bisa menyalahkan pelakunya. Waduh gila, gue ditipu gitu. Dan tapi juga tetap ikut, tetap tergiur. Itu makanya mereka tuh punya sistem yang sangat luar biasa ternyata dalam menipu orang gitu ya. Sampai orang tergiur dengan duitnya, tawarannya, permainan di HP, terus kemudian ikut-ikutan. Terus mulai dari sedikit akhirnya terkontaminasi pikirannya, mindsetnya terbentuk, terkontaminasi sehingga akhirnya menipu gitu. Dan luar biasa banget. Nah, yang menariknya buat gue bukan ceritanya dari awal sampai akhir, tetapi justru malah di bagian akhirnya itu ada dokumentasi. Itu yang paling gue suka. Ternyata bos gue manajer gue gak cerita kalau ternyata di bagian akhirnya itu ada dokumentasi kisah nyatanya. Dan ternyata lo harus nanti nyimak baik-baik di bagian kisah nyata yang ada di belakangnya, di mana mereka diwawancarai. Karena ini true event ya, maksudnya berdasarkan pengambilan dari kisah nyata. Mungkin ceritanya bisa bohong, disamarkan, tapi di bagian akhir tuh ada dokumentasinya. Nah, gue suka banget sama film-film yang gini, yang kalau memang berdasarkan kisah nyata, lo bisa memberikan dokumentasi aslinya. Nah, itu menarik buat gue. Dan sekali lagi teman-teman, buat teman-teman lo yang pernah kena pinjol atau kena judol, lo wajib nonton ini. Dengan lo menonton ini, pada akhirnya lo realize bahwa lo juga nggak, kalau memang lo pernah bermain judi online atau pinjol, lo nggak sekonyong-konyong memudahkan untuk dengan mudah lo menyalahkan orang tersebut. Jangan-jangan mereka tuh para pelakunya itu berada di bawah tekanan para sindikat atau mafia gitu ya. Dan ternyata nggak main-main juga. Di situ juga disebutkan bahwa mereka harus mendapatkan perlindungan juga para sindikat atau mafia dari judi online dan pinjol ini juga harus mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib ya, kepolisian gitu. Jadi ada kerjasama gitu. Jadi harap maklum ya, kalau di Indonesia juga kita dengar selentingan-selentingan kayak gitu. Dan apa yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian rumor-rumornya bahwa ada di kepolisian melindungi judi online-nya, ya kurang lebih bisa menggambarkan dari film ini sih gitu. Jadi supaya kita bisa menemukan titik terang apa yang terjadi juga di Indonesia gitu ya, paling nggak ada sedikit gambaran. Jadi gue saranin lo nonton karena ini penting banget, dan kalau bisa lo ajak bersama. Ini tontonan yang sangat, menurut gue sangat baik buat satu keluarga, buat family ya. Tapi kalau bisa anak kecil jangan nonton karena ada darah-darahnya. Tapi karena di sini juga terlibat anak kecil juga. Tapi gue saranin nobar bareng aja, nobar bareng, wajib nobar bareng, no more bets ya. Gue saranin di kantor kek, di rumah kek, bersama keluarga. Ini wajib, rekomendasi dari gue karena bos gue merekomendasi dan gue mengatakan ini
nilainya 10 dan lo wajib nonton. Salam dari gue, Lembut Ambon.